Mulai Januari 2022, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM. Kemendikbudristek meminta kepala daerah tidak melarang atau menghalangi pelaksanaan PTM ini. Semua sekolah di seluruh wilayah Indonesia wajib melakukan PTM sesuai dengan ketentuan SKB 4 Menteri terbaru yang berlaku per awal Januari 2022. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Jumeri meminta agar Pemda tidak melarang digelarnya PTM bagi sekolah yang telah memenuhi kriteria melaksanakan sekolah tatap muka terbatas. Jumeri juga mengingatkan kepada orang tua atau wali murid bahwa saat ini PTM bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Mulai Januari 2022, semua peserta didik satuan pendidikan pada level 1, 2, 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Tadi ditegaskan oleh Pak Dirjen, Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria menjadi lebih berat lagi. Orang tua atau wali peserta didik tidak dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya setelah Januari ini. Sebelumnya boleh memilih, Bapak Ibu. Nah, setelah semester 1, semester gasal tahun 2122 berakhir, ketentuan sudah dirubah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pembelajaran tatap muka bagi siswa SD belum diterapkan 100%. Pasalnya, belum seluruh siswa SD mendapatkan vaksin COVID-19. Selain itu, anak SD belum dapat dengan baik melindungi diri. Sudah yang 100%. Kalau SMA SMK mungkin masih oke karena mereka relatif bisa dengan logiknya itu bisa menjaga dirinya, tapi yang untuk anak-anak SD itu saya itu masih deg-degan ini karena mereka belum disuntik. Maka harapan saya yang anak SD apalagi yang usia 6, 11 yang belum divaksin itu lebih baik ya PTM-nya jangan 100% dulu gitu. Hari ini hampir seluruh sekolah di Indonesia menggelar pembelajaran tatap muka 100% untuk pertama kalinya dalam masa pandemi COVID-19. Meski menyadari masih adanya ancaman COVID-19 varian Omikron, Pemprov DKI menyambut baik pelaksanaan sekolah tatap muka 100%, mengingat capaian vaksinasi di DKI Jakarta dinilai sudah melampaui target. Wagub meyakini masyarakat sudah bisa disiplin protokol kesehatan demi bisa kembali beraktivitas normal. Kita sudah di level 1, dimungkinkan. Kemudian juga syarat lainnya itu nanti dibatasi itu 6 jam. Dengan syarat capaian dosis keduanya itu bagi tenaga pendidik itu 80% minimal, dan lanjut usianya minimal 50%. Sementara di DKI Jakarta syarat peserta didik itu sudah 94%, pendidiknya itu 97%. Optimis memang baik, namun kita tak boleh lengah. Untuk itu, Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah, salah satunya di SD Negeri 17 Cempaka Putih. Meski sudah mengikuti sebagian besar protokol kesehatan, masih ditemukan ruang kelas yang jarak antar bangku siswa berdekatan, sehingga khawatir memicu kontak langsung. Ya, protokol kesehatan ketat menjadi kunci utama demi menghindari penyebaran COVID-19 klaster sekolah. Sebelum masuk area sekolah, para siswa harus dicek suhu tubuh dan wajib mencuci tangan serta menggunakan masker selama pembelajaran berlangsung. Orang tua murid pun mengaku senang anak mereka bisa kembali mengikuti sekolah tatap muka. Jadi ketemu teman-teman baru, jadi kan mereka seneng lah sekolah itu. Cuman emang protokol kesehatannya kalau di sekolah anak saya tuh emang agak ketat ya. Sejauh ini sih saya lihat tadi langsung saya ngeliatin sih bagus. Cara penerapan sekolah sekarang sih bagus banget. Ikut protokol pemerintah sih dia. Yang paling penting Bu? Vaksin tadi udah. Itu yang paling penting. Anak-anak Indonesia harus divaksin dulu sebelum masuk sekolah. Full gini sih setuju aja. Khawatir sih iya ada gitu. Cuma kan kita tetap prokes. Iya. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya namanya anak-anak ya. Takutnya ntar dia
deketan sama temennya yang ini kan dia nggak tahu, nggak ngerti gitu. Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, Kementerian Kesehatan mengimbau agar pihak sekolah memperhatikan kebersihan dari sarana dan prasarana di lingkungan dan tes COVID-19 secara berkala bagi seluruh warga sekolah. Yang pertama adalah ketika dalam kelas, yaitu aktivitas indoor. Ini perlu kita kehati-hatian. Karena apa? Ventilasinya itu perlu diperhatikan. Masih banyak sekolah, walaupun yang sekolah yang banyak sekolah yang aliran udaranya kurang bagus. Atau kalau menggunakan AC, maka dia alirannya cuma di dalam situ. Ya. Ini harus ada aliran udara bebasnya. Sehingga jendela perlu dibuka, memang lebih agak panas sedikit, tetapi ini perlu. Meski sudah 100% diikuti murid, sekolah masih membatasi pembelajaran maksimal 6 jam untuk meminimalisir paparan. Tentu perlu pengawasan ekstra agar anak-anak bisa mematuhi protokol kesehatan dan jangan sampai menjadi celah klaster penyebaran COVID-19. Tim Liputan